proyek Hambalang ini sebagai aset negara perlu diselamatkan. Apabila nanti diputuskan untuk kita teruskan aspek-aspek teknis dari sisi audit dan juga hukum, betul-betul sudah pada posisi yang memang bisa diteruskan. Kita sedang mempertimbangkan untuk bisa melihat Hambalang menjadi tempat untuk sentra atlet senior dan atlet kita. Kami segera menyusun desain besar tentang olahraga nasional dengan kerjasama bersama-sama stakeholder lainnya. Yang paling penting ada penyelamatan aset negara. Kuncinya di situ, arahnya ke sana. Kita tidak berbicara yang lalu, tetapi ke depan ini akan diapakan. Kita berbicara ke depannya. Sebenarnya soal Hambalang ya? Jangan. Hambalang udah jelas, nggak ada apa-apa. Rekeningnya Pak SBY ini banyak sekali yang patut dibuka dan publik harus tahu. Tampar wibawa SBY, Jokowi bangkitkan kembali proyek mangkrak Hambalang. Bagaimana penyelesaian proyek-proyek yang mangkrak ini, karena dana yang dikeluarkan sudah sangat besar sekali. Ini sudah menyangkut angka yang triliunan, dan ini tidak boleh dibiarkan. Kalau saya lihat di lapangan, banyak yang tidak bisa diteruskan, karena memang sudah hancur, sudah kearatan semuanya. Siapa yang tidak kenal dengan Hambalang, yang tidak kenal nama ini, mungkin tidak terlalu ikut campur soal politik. Tapi bagi yang tahu, bangunan ini sudah dianggap sebagai candi karena bangunan ini terbengkalai dan kusam akibat disetop pembangunannya. Saat pertama kali dicanangkan SBY, proyek yang menyedot anggaran hingga 2,5 triliun rupiah ini digadang-gadang bakal menjadi pusat pelatihan olahraga yang bertaraf internasional. Terpeliharanya seperti area-area yang sudah pernah dibangun, yang sudah pernah itu jadi nggak terawat. Artinya sampai ada lumpur masuk ke dalam bangunan. Jelas-jelas seperti rumput-rumput yang udah boleh tumbuh, kan alang-alang sudah bertumbuhan di sana nggak betul-betul nggak terawat. Sangat disayangkan sekali begitu. Sungguh amat disayangkan, tidak sampai 1 tahun pembangunannya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melihat adanya praktik korupsi yang dilakukan sejumlah pihak. Terenduslah kong kali kong sejumlah pihak sejak perencanaan pembangunan proyek ini, di mana salah satunya adalah mantan Menteri Pendidikan dan Olahraga era SBY sendiri, Andi Malarangeng, hingga sejumlah elit Partai Demokrat. Saya ingat betul saya mendapatkan semacam tanda terima kasih 250 juta dari Pak SBY. Di Cipinang menemui saya, mau ngasih uang saya 10 miliar. Nah, Pak Nazar ini ada uang 10 miliar, Pak Nazar jangan ngomong lagi soal Hambalang. Parahnya lagi, kasus korupsi ini telah merugikan negara dengan total kerugian mencapai 706 miliar rupiah. Dana yang dikeluarkan sudah sangat besar sekali. Ini sudah menyangkut angka yang triliunan, dan ini tidak boleh dibiarkan. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK juga menemukan adanya bayaran atas proyek Hambalang yang dimarkup hingga 514 miliar rupiah. Fantastis bukan? Bukan hanya merugikan negara, pembangunan pun tidak berjalan dan di-stop secara total. Pembangunan pusat pelatihan dan pendidikan olahraga dengan fasilitas terbaik pun mati dan terkubur. Jadilah bangunan tersebut mirip candi yang tak terawat, mangkrak dan terlantar hingga sekarang. Ini masih pada proses hukum yang mebel, AC dan lain-lain di kejaksaan, tetapi yang masalah bangunan akan segera kita putuskan secepatnya. Berbicara mengenai Hambalang, kubu kontra AHY atau kubu Kongres Luar Biasa KLB Deli Serdang menggelar konferensi pers di Kompleks Hambalang pada Kamis 25 Maret lalu. Kita semua paham bahwa melakukan taklimat media di Hambalang, tempat proyek mangkrak SBY, adalah salah satu cara terkuat untuk menghancurkan arogansi Cikeas.
Kenapa kelompok KLB membuat press conference di Hambalang? Ada apa di sana? Hujan kok, naiknya juga turun, makan susah. Tapi kami nekat, kami tahu bahwa ini adalah bagian integral dari sejarah yang menentukan bagaimana Partai Demokrat itu mulai pelan-pelan turun dari mulai 20,4% menjadi 10,2% dan 7,3%. Salah satu penggagas KLB Deli Serdang, Max Sopakua, mengatakan Hambalang dipilih menjadi lokasi konferensi pers karena kasus korupsi proyek Hambalang telah merontokkan elektabilitas Partai Demokrat. Tapi kenapa kita buat di sini? Substansinya harus Anda catat. Tempat inilah, proyek inilah adalah salah satu bagian yang merontokkan elektabilitas Partai Demokrat. Bahkan Max meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk mengusut tuntas kasus mega korupsi tersebut dan menindak siapapun yang terlibat korupsi, juga menikmati hasil proyek Hambalang. Dalam statement itu, dirinya sampai menyebut nama putra bungsu SBY, yakni Edi Baskoro atau Ibas. Pasti Ibas juga disebutkan di saksi berapa banyak oleh para saksi. Padahal menurut saya Pak SBY itu saksi fakta yang penting, juga Mas Ibas. Kesan saya juga sama dalam kasus Bank Senturi. Ada juga uang itu yang diserahkan di Kempensky $450.000 ke Mas Ibas. Mudah-mudahan dari tempat ini kami serukan kepada lembaga hukum dalam hal ini KPK untuk menindaklanjuti apa yang belum dilanjutkan. Hal tersebut disebutkannya bukan tanpa bukti, karena memang faktanya pada persidangan kasus korupsi Hambalang banyak pihak yang menyebut nama Ibas. Terlepas dari terlibat atau tidaknya Ibas, sah-sah saja jika KPK kembali menyelidiki kasus tersebut, apalagi jika tujuannya menyelamatkan uang rakyat. Jadi kalau ke Ibas itu selain ada uang Wisma Atlet, ada juga 200.000, ada juga yang diserahkan di ruangannya Mas Ibas di DPR, terus ada juga soal proyek SKK Migas yang PT Saipem, bahwa itu miliknya Mas Ibas. Yang sangat penting untuk dimintai kesaksian adalah Pak SBY. Tetapi sampai sekarang Pak SBY belum dimintai kesaksian atau didatangi oleh penyidik untuk dimintai kesaksian. Sebenarnya, wacana pembangunan kembali Hambalang pernah menyeruak ketika Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengunjungi tempat tersebut pada Maret 2016 silam. Kebetulan di saat bersamaan, SBY kala itu melakukan tur di Java, sebuah hajatan politik yang dilakukan oleh Partai Demokrat. Acara tersebut dianggap ternodai karena kunjungan Jokowi ke Hambalang. Sebuah tamparan keras bagi SBY, di mana Hambalang adalah salah satu kegagalan yang begitu melekat pada era SBY. Sebab itu hari ini saya ingin melihat langsung, ngecek langsung untuk melihat kondisi realnya seperti apa. Karena apapun ini sudah menghabiskan anggaran yang triliun. Yang perlu keputusan apakah dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Kalau dilanjutkan, untuk apa? Apakah masih seperti lama untuk sekolah olahraga atau mungkin dirubah? Bisa aja. Bahkan, kedatangan Jokowi ini membuat netizen mulai menjahili safari politik yang dilakukan SBY, di mana netizen membandingkan safari yang dilakukan SBY tersebut dengan sidak Jokowi di Hambalang dengan membuat banyak meme. Sampai-sampai ada pengguna media sosial yang tak segan-segan membuat sebuah meme dengan gambar SBY berlatar belakang Hambalang serta bertuliskan karya terbaik SBY bagi Indonesia ialah rumah hantu terbesar di dunia yang tak lain tak bukan ialah Hambalang. Ada-ada saja sebuah kritik dan sindiran yang dikemas dengan candaan. Kreatif bukan? Dan di awal tahun 2021 ini, ajaibnya bangunan mangkrak itu rencananya akan kembali dibangkitkan oleh Presiden Jokowi dari mati surinya. Bangunan itu akan disulap menjadi surga para atlet senior dan berbakat. Rencana untuk kembali mengoperasikan Hambalang sudah tercantum dalam agenda besar desain olahraga nasional. Kita sedang mempertimbangkan untuk bisa melihat Hambalang menjadi tempat untuk sentra atlet senior dan atlet kita.
Sungguh, hal ini kembali menjadi tamparan bagi SBY karena Hambalang sangatlah lekat dengan dirinya. Keberhasilan membangun kembali Hambalang akan menjadi sebuah kekalahan telak bagi Raja Cikeas, sekaligus menjadi sebuah pembuktian bahwa apa yang gagal di era SBY disulap menjadi keberhasilan di era Jokowi. Ini sebuah langkah-langkah konkret seperti ini yang diperlukan oleh negara kita. Bukan wacana-wacana, Pak, saya mau bangun, Pak. Ya silahkan, saya tunggu 5 tahun bangun satu aja, enggak.